Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ada komentar yang sangat-sangat menarik sekali nih, yaitu nggak usah bayar pinjol sepeser pun. Nah, ini dari Kak Bisniscom ya. Jadi, kalau misalnya apa yang disampaikan beliau mungkin ada benarnya, dan juga kita akan bahas deh ya di masalah galbeb pinjol ini. Apakah bisa kita nggak bayar sepeser pun, dan emang layakkah kita nggak bayar sepeser pun? Oke. Pertama-tama gini ya teman-teman ya, saya akan bahas secara logis aja, secara realistis fakta di lapangannya bagaimana, bukan asumsi yang gimana-gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, gak usah bayar peser pun itu yang dimaksud dari beliau, ya mungkin kalau asumsi beliau bebas, silahkan mau bilang seperti apa. Tapi kalau bagi saya, ketika kalian memang tidak ada uangnya, ya udah tidak usah bayar sepeser pun, tidak masalah ya. Tapi masalah galbeb pinjol itu tidak bisa kita sepelekan, maksudnya tiba-tiba lunas otomatis gitu, enggak. Dan resikonya sebenarnya juga enggak berat-berat amat gitu loh. Cuman masalahnya siapa sih yang mau kena bunga dan denda yang terus bertambah-tambah gitu ya teman-teman ya. Kalau buat kalian yang memang merasa pinjol ini kurang ajar, pinjol ini terus-menerus membuat kayak semacam kalian merasa tertipu dengan bunga-bunga dan dendanya, kalian nggak mau bayar sepeser pun, itu adalah hak teman-teman sekalian. Tugas saya di sini adalah ngasih gambaran resikonya apa, bagaimana ke depannya langkah yang harus kalian lakukan bagaimana. Nah itu saya serahkan kepada teman-teman. Di sini saya cuma ngasih gambaran aja. Kalau misalnya kalian nggak bayar sepeser pun, apakah dampaknya akan sangat berat? Jawaban saya untuk masalah di dunia ini, untuk masalah hukum, selama itu pinjol legal, nggak ada resiko berat apapun. Ya, kalau misalnya kalian menganggap DC pinjol, DC lapangan bakal datang ke rumah itu berat, ya itu bisa termasuk berat. Tapi menurut saya itu tidak berat. Ya, paling berat cuman slik OJK, dan itu menurut saya juga harusnya buat teman-teman nggak berat lah ya kalau kalian nggak pengen nyicil rumah dan lain sebagainya. Nih, ada satu gambaran lagi. Kalau teman-teman nggak mau bayar sepeser pun, silahkan. Itu adalah hak teman-teman. Tapi harus tahu dulu, slik OJK ini bakal tetap ada. Ya, cuman suatu saat apakah bisa hilang? Ada kemungkinan hilang. Ada kemungkinan bersih. Tapi namanya kemungkinan, bisa terjadi, bisa juga tidak. Apakah ada buktinya yang sudah terjadi tiba-tiba hilang utangnya? Jawabannya banyak dan ada. Tapi apakah ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun masih ditagih juga dan di slik OJK masih nyantol? Jawabannya ada juga. Nah, kok bisa begini? Kok ada yang bisa, ada yang enggak? Jawabannya adalah keberuntungan dan probabilitas aja, dimana ya si pinjolnya ini bisa jadi membersihkan utang teman-teman atau orang yang tadi itu, jadi utangnya otomatis lunas. Nah, kok baik banget sih pinjolnya bersihin seperti itu? Emang pinjolnya nggak butuh duit? Nah, butuh ya, mereka butuh. Kalau nggak butuh, mereka nggak bakal nagih-nagih teman-teman. Cuman masalahnya, mereka juga butuh yang namanya performa baik, nama baik, dan lain sebagainya. Karena kan mereka itu wajib ya teman-teman ya ngasih laporan ke OJK kalau ada kasus-kasus galbeb berlama-lama dan makin banyak indikator-indikator penilaian mereka akan jadi semakin buruk. Alhasil mereka akhirnya melakukan pemutihan. Nah, kalau mereka melakukan pemutihan, yaitu tadi orang-orang yang beruntung tadi utangnya jadi otomatis lunas. So, nggak ada salahnya sih berharap, tapi ya jangan berharap yang berlebihan. Kuncinya cuma satu kalau kalian pengen dapat kayak gitu. Ya dari takdir, siapa yang menentukan takdir? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal doanya dikencengin ya. Kalau saya pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk berdoa lebih kenceng. Ya Allah, berikan kemudahan dan kelimpahan rezekimu biar hamba bisa melunasi utang-utang hamba, bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online, dan kuatkanlah hamba untuk menjalani cobaan ini. Mohon maaf karena sudah melakukan kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi doa memang penting nggak penting buat sebagian orang, tapi buat saya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya bisa sampai di titik saat ini juga karena doa. Karena saya sampai di titik dimana tidak punya utang apapun, alhamdulillahirrabbilalamin, juga karena doa. Ya, jadi peluang-peluang ada memang. Utang otomatis lunas dengan tidak membayar sepeser pun itu ada. Ya, tapi kembali lagi, saya harus berikan faktanya bahwa itu probabilitas. Karena ada juga di luar sana yang utang 3 tahun, 4 tahun masih ditagih dan belum bersih, ada gitu loh. Cuman ya memang ada juga orang-orang yang utangnya tiba-tiba lunas dan bersih. Nah kalau ditanya lagi pinjolnya nggak rugi kah bang kalau ada kayak gitu? Ya pinjol kan ada asuransi.
yang mana asuransi tersebut bisa mengganti utang-utang yang utang-utang kita, tapi ya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ada prosedur-prosedurnya. Cuman kembali lagi loh, kalau kalian merasa tidak ada uang sama sekali, terus ada uang tapi buat cash, buat bayar berobat, buat kebutuhan anak, buat kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, ya nggak usah bayar spesial pun dulu juga nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua rezekinya banyak, diberikan kelimpahan rezeki yang bisa berlebih-lebih dan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Ya mudah-mudahan itu bisa segera terkabul, amin amin ya robbal alamin. Dan saya bisa aja berdoa buat teman-teman, mungkin katakanlah ya semoga utang teman-teman tiba-tiba lunas gitu. Tapi ya saya lebih realistis aja. Ya, lebih baik mendoakan teman-teman supaya rezekinya banyak. Kalau rezekinya banyak, teman-teman gak akan ngutang-ngutang lagi. Bakal mau utang pinjol berapapun teman-teman bisa bayar. Nanti setelah utangnya lunas, teman-teman masih lancar rezekinya. Itu yang saya pengen. Ya, itu doa yang selalu saya pengen seperti itu. Gak cuma doa utang lunas, enggak. Tapi rezeki lebih lancar, lebih melimpah. Itu yang nomor satu teman-teman. Ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.